Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elia Gasong dari Universitas Pengujian Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah lengkap adalah tes darah yang dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah merah, putih, dan trombosit dalam tubuh Anda. Jumlah sel darah dapat menggambarkan kondisi kesehatan Anda, sehingga bisa membantu dokter dalam menentukan diagnosa dan pengobatan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap biasanya dilakukan bila dokter membutuhkan pemeriksaan lebih. Selanjutnya, setelah gejala ringan, riwayat kesehatan, dan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan ini juga sering dilakukan saat medical check-up. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang secara keseluruhan, sekaligus mendeteksi awal penyakit yang mungkin terjadi. Pemeriksaan darah lengkap juga bisa dilakukan untuk membantu kondisi Anda jika Anda sedang dalam pengobatan atau penderita penyakit yang bisa mengaruhi jumlah sel darah, misalnya demam berdarah. Prosedur pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah dilakukan dengan cara mengambil darah dari pembuluh darah vena yang terletak dekat dengan permukaan kulit. Daerah yang sering dipilih adalah lipatan siku. Pengerjaan tes ini cukup mudah dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh perawat untuk petugas laboratorium saat mengambil sampel darah untuk pemeriksaan darah lengkap. 1. Membersihkan area kulit di lokasi pengambilan darah menggunakan larutan antiseptik. 2. Mengikatkan tali elastis pada bagian atas kondisi pengambilan darah. 3. Memasukkan jarum ke dalam pembuluh darah vena yang menyedot darah sejumlah yang dibutuhkan, lalu menampung di dalam tabung kecil. 4. Menutup luka bekas tusukan jarum dengan perban. 5. Menempelkan label berisi nama dan waktu pengambilan darah pada tabung penampung darah, lalu mengirimnya ke laboratorium untuk diperiksa. Prosedur ini memang bisa terasa sedikit tidak nyaman, terutama ketika jarum masuk kulit. Setelahnya mungkin akan muncul sedikit memar di lokasi pengambilan darah. Penjelasan hasil pemeriksaan darah lengkap. Dalam pemeriksaan darah lengkap, ada 3 jenis sel darah yang akan dihitung oleh petugas laboratorium, yaitu sel darah merah eritrosit, setelah darah putih leukoksit, dan keping darah trombosit. Batas normal untuk kadar masing-masing sel darah ini tergantung pada usia dan jenis kelamin. Jumlah sel darah terlalu banyak atau terlebih sedikit dapat menandakan adanya gangguan atau kondisi medis tertentu. Berikut adalah rincinya. Sel darah merah eritrosit. Paroporisi sel darah merah tergambar dalam 2 komponen, yaitu hemoglobin dan hematokrit. Hemoglobin adalah protein membawa oksigen, sedangkan hematokrit menggambarkan perbandingan sel darah merah terhadap total darah Anda. Kadar hemoglobin rendah dan hematokrit di bawah normal menandakan anemia yang bisa disebabkan oleh berbagai macam penyakit. Sel darah putih leukosit. Sel darah putih adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melawan infeksi. Kadar leukosit yang tertinggi tersebut leukositosis, sedangkan kadar yang rendah disebut leukopenia. Kadar sel darah putih yang tidak normal bisa menandakan adanya berbagai macam penyakit seperti infeksi, stres, atau penyakit autoimun. Trombosit
berperan dalam menghentikan pendarahan dan menyembuhkan luka kadar trombosit yang tidak normal, baik itu terlalu tinggi maupun terlalu rendah, menggambarkan adanya gangguan pada proses pembekuan darah. Pemeriksaan darah lengkap dapat membantu dokter untuk mendiagnosa penyakit yang Anda derita, namun bukan berarti pemeriksaan ini perlu dilakukan setiap kali Anda sakit. Ada kalanya dokter sudah bisa mendiagnosa penyakit Anda hanya dengan menanyakan keluhan dan melakukan pemeriksaan fisik. Baiklah, itu sekian dari video saya untuk penjelasan materi pemeriksaan darah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sekilas informasi tambahan dari saya buat teman-teman yang baru lulus SMA tapi masih bingung mau kuliah di mana. Kami dari Universitas Indonesia Manado membuka pendaftaran buat mahasiswa baru. Buat teman-teman yang mau join dengan kami bisa langsung klik link di bawah ini.